Ya, silakan masuk. Mau duduk di sebelah mana? Saya di sini. Ya, pilih aja di mana namanya ya. Oke, mana? Apakah sudah nyaman ya? Ya. Oke. Ini tadi dari mana? Saya sama. Oh, sama semuanya satu asrama. Oke. Udah makan belum? Oh, di asrama itu makan gimana? Oh, akhirnya ada yang masakin di situ juga ya? Cuma ada fasilitas catering. Oh, fasilitas catering. Pengen beli di luar. Oh, Variasi. Bosan ya Oke, ini tadi kalau ada dari jurusan apa? Kalau saya dari ilmu kesehatan masyarakat. Oke, kesehatan masyarakat. Kalau saya dari PD PAU. Oh, dari aku anak kecil terus awet muda. Oke, Saya dari psikologi. dari psikologi. Saya dari fisika. Fisika. Oh, ini Pak Boga. Ini asalnya dari mana? Kalau saya dari Pemekasan Madura. Oh, nama Madura. Saya dari Lamongan. Omongan. Saya dari Pembangunan. Oh, sama. Saya dari Lumajang. Oh, dari Lumajang. Oke. Ini tadi sebelum kesini apa ada kelas? Ada. Oh, ada free. Ini mbaknya masih kelas. Oh, harus kelas. Gimana nih minggu kelasnya? Sangat melelahkan ya? Oke, kalau begitu, di sini saya sebelum kakaknya suruh perkenalkan diri, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, baik kalau begitu perkenalkan nama saya ini Dr. Stezen, biasa dipanggil Mia. Mbaknya boleh manggil saya Kak, boleh manggil Mbak, terserah mau manggil apa. Saya di sini sebagai seorang konselor dan mbaknya semuanya sebagai seorang konseling. Jadi nanti kita di sini akan konseling selama 30 menit, ya. Terus kemudian mbaknya jangan takut nanti kalau misalkan masalahnya atau yang dirasakan belum tersampaikan, karena nanti akan kita adakan sesi berikutnya seperti itu. Dan mbaknya semuanya jangan takut untuk menyampaikan masalahnya, karena kita di sini dilindungi oleh asas kerahasiaan. Jadi yang tahu cuma saya dan mbaknya dan teman-teman yang lain ya. Itu bisa dipahami. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Nanti kita di sini ada salah satu ya yang akan dibahas masalahnya pada hari ini. Oke, seperti itu. Kalau sebelumnya saya ingin bertanya, apakah mbaknya ini udah pernah mengikuti konseling? Oh, yang sudah mengikuti konseling berapa tadi? Pernah jadi pernah. Oke, ini sudah pernah ya. Berarti saya di sini hanya menjelaskan sedikit saja. Oke, seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah siap mbaknya untuk memulai konseling kita hari ini? Oke, di sini siapa dulu yang mau menceritakan masalah? Apa mau ulang aja dari sini? Ya kalau oh nggak apa, udah apa konseling bebas. Mungkin ini bisa disebut ramuan. Kalau genetik, beberapa hari kemarin itu
lebih gitu lah buat menyemangati saya gitu, saya sukses. Self reward juga. Ya bener, tapi kalau kebanyakan juga sebenarnya gak baik sih, tapi saya tahu perlu itu gitu, dan ya hasilnya ya pengeluaran saya lebih banyak daripada yang apa bulan-bulan biasanya. Dan saya juga cerita sih ke orang-orang dan katanya orang tua ya sudah nggak apa-apa, yang penting penanganan gitu belajarnya. Terus sih. Jadi sebenarnya Kalau dari saya itu sebenarnya banyak, tapi yang mau diceritakan itu kayak respon diri saya ke lingkungan sekitar itu. Semisal kayak ada orang yang minta saran dan cerita itu, saya sendiri itu kayak susah mau ngasih saran. Terkadang kalau saya ngasih saran itu kayak terlalu gitu. Karena sampai disini pemikiran saya itu kadang terlalu mirip sama pemikiran cowok. Saat ngasih saran kalau ada orang minta saran, saya kadang kayak bingung mau respon yang benar sih. Sebenarnya ya itu respon saya itu sama sekitar itu agak apa ya bahasanya kayak minim gitu. Dan saya tuh susah kalau mau nunjukin apa yang saya rasakan itu mau cerita ke orang, itu susah merangkai kata-katanya. Dan itu mungkin ya kalau udah cerita itu mungkin kayak ya itu kayak karena saya tuh kayak gitu saya lupa apa yang pernah saya lakukan, cuma jadi yang kalau mau cerita ke orang, kalau mau berani ke orang itu mesti katanya kayak gitu. Kalau saya lebih ke kurang rasa percaya diri. Misalnya ada dosen yang bertanya ke saya tahu bahwa itu, tapi masa mau jawab itu takut banget. Maksudnya nggak pede, pasti mikirnya setengah jawaban yang sisi maksud ini mungkin masalah simpan atau seperti itu ini. Kalau saya sebetulnya sih karena saya juga masa itu juga sebagai maba kan pasti kita masih takut gitu kan sama dosen, takutnya nanti dikira gimana gitu, takut salah juga, terus ada temen yang lebih banyak juga kan pasti kayak aduh nanti salah gak ya, salah gak ya. Enggaknya gimana? Kalau setuju dengan masalah koordinasi. Itu nggak sulit kamu mengajukan dari awal. Bagaimana awal perasaannya itu bagaimana? Berdasarkan awal mulanya kelas itu dari awal masuk kuliah. Terus gimana sih keseharian di kelas dari kamu rasakan? Nah sebenarnya kalau balik kuliah dari SD dari SMP itu juga sama, kalau nggak langsung nggak pernah maju. Iya, karena inisiatif aku bisa berpindah. Terus merasanya karena lumayan introvert di dalam introvert itu merasa kadang nggak ada rasanya takut ada yang menyalahkan Oh gitu ya, mau mengucapkan apa di kelas. Bingung kalau keluar dari semua orang mau jawab apa. Terus ada rasa ketakutan juga dari itu. Dari temennya pribadi aku gitu sih. ya kayak kemudian itu sama ada Jadi di sini mungkin dari teman-teman ada yang bisa disarankan apa mungkin memberi apa ya kayak solusi banyak itu atau mungkin memberi pertanyaan juga boleh.
psikologi itu kan juga anaknya ambis-ambis ya Mbak. Jadi kan ya mereka suka banget tanda tangan, jauh-jauh, apalagi anak-anak laki-laki itu paling kritis banget kan anaknya. Jadi mereka tuh bakal nanyanya tuh sampai dalam-dalam, sedangkan kita yang ngomong kayak, hah, kenapa kok mereka tuh bisa nyampe situ gitu loh pemikirannya. Dan emang di kelas saya pun juga anaknya pintar-pintar semua, jadi emang persaingan itu ketat. Jadi saya juga ngerasain apa yang saya rasain, tapi saya mencoba untuk kayak memperbaiki diri saya sendiri sih. Kayak misalkan saya pengen lebih fokus di kelas, jadi saya bisa dengerin penjelasannya dosen, terus dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga dari awal sampai akhir. Jadi saya benar-benar merekam apa yang terjadi di kelas itu. Jadi saya tuh bisa menangkap, wah ternyata kayak gini alur-alurnya, gini yang dijelasin dosen gini, terus pertanyaan yang biasanya diajuin sama teman-teman gini. Jadi saya udah bisa membayangkan gitu loh. Nah, untuk mencapai saya yang bisa fokus di kelas itu susah, karena kan saya juga ada kegiatan lain, jadi kayak terdistract gitu loh Mbak. Jadi saya juga berusaha buat benar-benar berada di kelas itu gitu. Jadi saya memposisikan hal kamu itu ada loh di kelas ini, kamu tuh di tengah-tengah orang-orang hebat ini loh, kamu tuh harus bisa bersaing sama teman-temanmu gitu. Kamu harus bisa kayak fokus sama apa yang dijelasin dosen dari awal sampai akhir, terus benar-benar harus tahu teman-temanmu, kira-kira teman-teman nanti nanya kayak gimana ya, terus nanti mereka jawabnya kayak gimana ya. Jadi nanti kalau misalkan saya presentasi di depan kelas, saya tuh udah bisa menebak gitu, nanti ini kira-kira jurusnya kesini kayak gitu. Jadi ya menurutku itu sebuah tips juga sih buat Naila. Itu bisa lebih kayak nggak apa-apa, menurutku itu hal yang wajar untuk merasa takut, merasa minder kayak gitu di kelas. Tapi nggak bisa sih kita kayak gitu lama-lama kan. Pasti kita juga harus bisa bersaing di tengah orang-orang hebat ini. Jadi emang harus memposisikan benar-benar kita tuh ada di kelas ini, terus dengan teman-teman yang kayak gini, dosen yang kayak gini, dengan pelajaran yang seperti ini. Jadi kita tuh bisa tahu gitu loh alurnya gitu sama. Kalau boleh tahu ini banyak ada berapa besar mereka? Kalau banyak aku mungkin dari orang tuanya semua atau dari kakaknya
yang cukup, mungkin karena keterbatasan waktu juga kita akhiri sesi konsultasi hari ini. Dari sesi ini kita bahaskan dari siapa karena dia tidak percaya diri seperti itu ya Mbak. Oke, gitu untuk tutup sesi konsultasi hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mau percaya dan mau berdiskusi.